Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum mulai serius, saya jujur terima kasih sekali kepada panjenengan semua. Kita sebelum mulai acara aksi nyata diseminasi budaya positif, mari bersama-sama kita berdoa agar kegiatan kami pada pagi hari berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semangatnya. Dua kali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa berkumpul di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Kepala SMK Teks Mako Pemalang, Ibu Sinta Kanti Hastuti MPD yang telah mempersilahkan kami karena kebetulan di sini guru penggeraknya ada dua untuk mengizinkan mengikuti atau menyelenggarakan aksi nyata diseminasi budaya positif, serta tak lupa rasa terima kasih sekali kepada rekan-rekan saya semuanya yang telah hadir di sini, menyempatkan waktu di sini di tengah kesibukannya untuk bersama-sama mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Teks Mako Pemalang. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, barangkali ada yang lupa saya ya. Nama saya Zadia Febriani. Di sini posisi saya yaitu sebagai calon guru penggerak ya. Bukan berarti di sini saya paling mengetahui. Di sini kita sifatnya sharing, okay? Ada yang mungkin bingung apa itu diseminasi? Ya, mungkin ada kata yang jarang kita gunakan atau jarang kita dengar. Diseminasi itu sejenis seperti sharing atau umpan balik, begitu ya. Artinya apa yang sudah kita dapat di pendidikan guru penggerak, kita diwajibkan untuk memberikan kepada instansi terkait atau di sekolahan yang kami ajar. Nah, guru penggerak ini ada 6 bulan. 2 bulan pertama kami baru melakukan. Ini merupakan tugas pertamanya. Jadi mohon maaf masih ada tugas-tugas berikutnya. Dan ya bismillah kita tolong kembali mungkin di lain waktu ya. Selanjutnya kami ucapkan kembali selamat datang kepada panjenengan para guru hebat. Jenengan luar biasa sekali di sini mau hadir. Mari belajar bersama, berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tersayang. Oke, jadi panjenengan semua guru-guru hebat, hebat banget. Biar semangat, coba SMK Bisa. Teks Mako Jaya. Tepuk tangan panjenengan. Masih pagi, udah sarapan kan ya? Oh belum, kode ini ya langsung krik-krik kantin apa gimana ini? Oke, biar agak rileks ya, kita melakukan refleksi dulu untuk kegiatan pagi hari ini. Biar lebih asik sepertinya menggunakan musik sebentar. Prepare dulu. Oke, Bapak dan Ibu semuanya
kegiatan aksi nyata ini, saya mulai dengan aktif pagi hari ini. Panjenengan boleh menutup mata sejenak, duduk yang paling rileks, boleh bersandar, boleh yang pegel mungkin bisa diluruskan. Kiranya hari ini mungkin hari yang luar biasa, boleh dengan tarik nafas dari hidung, keluarkan perlahan. Bisa dirasakan suara gerisik air. Anda boleh berkaca pada diri. Kiranya apakah hari ini panjenengan sudah berterima kasih kepada diri panjenengan semuanya? Terima kasih kepada diri yang sudah mau berjuang sampai dengan hari ini. Terima kasih kepada tamat yang mau menanggung berat-berat, membawa tas, membawa buku. Tadi mungkin libur, mau berangkat sekolah, ada drama anak, ada kegiatan yang lainnya. Terima kasih untuk diri yang sudah mau berjuang dan pastinya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan. Boleh dengan menyebut nama sendiri di dalam hati, selipkan mungkin dengan Al-Fatihah, dengan doa dan harapan ke depannya. Hitungan ketiga, panjenengan boleh membuka mata, kemudian senyum semanis-manisnya. 1, 2, 3. Gimana? Tidur jadinya. Yang dirasakan gimana Bapak Ibu? Jadinya seger, berasa minum teh di pagi hari. Oke, afirmasi tadi setidaknya bisa membuat kita lebih fokus ya, dan juga lebih rileks karena saya percaya mungkin kita di sini harus menjadi seorang yang paling bisa ya, di depan anak-anak, wonder moment dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga saya menginginkan panjenengan untuk menenangkan hati, pikiran dan arahkan semua perhatian untuk kita hadir di sini sepenuhnya untuk fokus belajar, untuk mendapatkan rasa ingin tahu, ya. Kemudian syukur serta bijaksana. Jadi lupakan mungkin kegiatan-kegiatan tadi yang kiranya meribetkan. Nah, kita bersama-sama di sini satu kesatuan untuk satu frekuensi membahas tentang budaya positif yang ada di SMK Teknik Pemalang. Oke, itu tadi afirmasinya, ya. Selanjutnya masih semangat? Alhamdulillah. Nah, tadi selesainya udah lumayan ya, kita mulai frekuensi suaranya. Yaitu kita mulai dengan yang awalnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tadi kalau kita melihat judulnya, masih ingat gak judulnya apa? Judulnya apa tadi? Iya, destinasi aja yang ingat ya. Bapak sebenarnya di sini budaya positif, ya. Jadi menyampaikan destinasi terkait budaya positif. Nah, sebelum nanti ke situ, saya ingin men-sharingkan ke panjenengan yaitu apa sih tujuan pendidikan kita. Nah, saya mengutip di sini menurut Ki Hajar Dewantara. Kenal dengan beliau? Oh, sekarang ya, tapi setidaknya paham ya. Ya, beliau bapak pendidikan kita. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Fokusnya di mana? Fokusnya ada pada menuntun. Jadi kita tidak boleh menuntut, kita hanya boleh menuntun. Di sini saya mengibaratkan seperti padi dan apa ini? Ubi cilembu. Cilembu artinya ubi yang pinter. Seorang petani padi dan seorang petani ubi begitu ya. Itu keduanya tidak sama. Tidak samanya adalah tidak sama dalam memanen apa yang merawat. Begitu Bapak petani di mana? Bapak saya petani sebenarnya ada. Oh ya di sana Bapak petani. Itu pasti lebih paham. Jadi ibarat pohon padi untuk menanam padi pasti ilmunya atau penerapannya beda dengan kita menanam ubi begitu ya. Begitu pula sebagai guru, kita tidak boleh memaksakan anak menjadi apa yang seperti kita inginkan begitu. Caranya kita, kegiatannya kita hanya menuntun, hanya menyirami, hanya memberi pupuk agar bisa kita panen di kelak kemudian. Nah, itu tadi satu pemahaman bahwasanya pendidikan menurut Ki Dewan Loro hanya sebagai kita guru hanya menuntun, tidak menuntut. Oke. Selanjutnya disambungkan dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini yaitu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kira-kira di SMK kita ada apa saja budaya positif yang biasa kita lakukan? Banyak. Pagi-pagi biasanya anak ngapain? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian apa? Membaca ayat suci Al-Quran atau Asmaul Husna. Literasi, masya Allah ya. Ya, jadi banyak sekali dari mulai mungkin berjabat tangan, kemudian kami selalu mencontohkan sapa, salam, senyum, ramah sekali ya. Kita kalau bertemu kiranya seperti itu. Nah, konsep dari budaya positif bisa disimpulkan nanti ada 7 hal ini yang insya Allah nanti akan saya share. Dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baru mendengar hal ini atau sudah pernah? Mungkin beberapa ada kata-kata yang jarang kita dengar begitu ya, misalnya restitusi diantaranya, namun kita akan bahas berikutnya. Nah, kita lanjut ke sesi diskusi berikutnya. Kira-kira menurut panjenengan nih, bagaimana sih cara panjenengan untuk mendisiplinkan siswa atau memotivasi agar siswa itu berprestasi? Menurut panjenengan biar mereka mungkin lebih bisa belajar matematika, lebih bisa datang on time atau ya baik-baik lah, itu caranya gimana? Biasanya jenengan melakukan apa atau mungkin sama anaknya? Ya gitu. Kontrak belajar, masya Allah, bagus. Apalagi kira-kira? Mulai dari diri. Oke. Ada mungkin yang pernah memberikan ribut? Oke, ribut menurut panjenengan baik? Oke. Kalau misalnya ada yang melanggar peraturan, kira-kira apa yang dilakukan kita? Apa? Sanksi, punishment. Oke, pemberian sanksi atau bahasa kerennya adalah bahasa yang sering kita terima adalah pemberian hukuman, misalnya, begitu? Oke, jadi kita satu obrolan dulu. Menurut
begitu ya. Cara untuk mendisiplinkan siswa atau memotivasi agar siswa berprestasi selain dengan mulai diri dulu, kemudian membentuk kontrak kerja, juga dilakukan dengan memberikan reward atau punishment kepada yang melanggar. Oke, simpan dulu, saya jawabnya nanti. Berikutnya yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu membangun budaya positif di sekolah dengan menyediakan lingkungan budaya positif yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Disiplin di sini guru hanya di posisi kontrol. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Kita harus mengubah paradigma belajar kita terkait dengan budaya positif tadi. Jadi diharapkan kita itu menyediakan lingkungan yang positif. Guru-gurunya masya Allah ramah-ramah sekali. Di sini nyaman sekali ruang belajarnya. Walaupun mungkin dengan nggak harus mewah atau mahal begitu ya kiranya. Kemudian aman dari misalnya binatang buas dan lain sebagainya. Jadi yang belajar itu bisa berpikir gitu, bisa kiranya menciptakan hal-hal yang baru. Nah, kita di sini tadi posisinya hanya sebagai kontrol. Tadi yang di awal pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita hanya sebagai menuntut. Sehingga posisi kontrolnya kita di sini, kita harus memiliki karakter mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan pasti berpihak kepada murid. Mandiri, saya yakin panjenengan yang di sini, insya Allah dengan keinginan sendiri untuk hadir di sini, karena ini pure tidak ada urusannya dengan peraturan sekolah dan lain sebagainya. Ini murni kami undang hadir ke sini dan panjenengan tanpa paksaan mau hadir di sini, insya Allah bersama-sama kita belajar tentang budaya positif ini. Okay? Jadi tadi kita di sini hanya tuntunannya kita, cara kita tuntun ya tadi kita harus bisa mandiri untuk belajar. Gimana sih cara membuat siswa nyaman? Mengikuti aksi nyata ini, mengikuti sosialisasi yang lain, begitu kiranya. Kemudian berkolaborasi, kita sharing dengan sama-sama guru mata pelajaran antar sekolah atau mungkin MGMP dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah kegiatan namanya cobalah buka. Apa yang dibuka? Iya, tangannya aja yang dibuka ya. Di sini ada 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kurang lebih ada 2 pasang. Satu lagi yang 7 boleh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, boleh sambil baca ya, saya bisa persiapkan. Oke, ya sudah dibaca dan sudah ada kertas dan pulpen. Panjenengan silakan berpartner berdua ya. Kalau tadi ganjil boleh 21. Silakan panjenengan tulis di kertas tadi yang sudah saya siapkan hal yang berharga menurut panjenengan. Boleh ditulis misal SMK Tesmako berharga, atau mungkin emas berlian atau apa terserah, oke? Boleh dipikirkan 2 detik, langsung ditulis. Kemudian silakan digenggam di tangan panjenengan. Lalu teman panjenengan, partner panjenengan, silakan
dia membuka genggamannya. Oke? Digenggam, kemudian bagaimana si penang panjenengan bisa membuka tangan dari panjenengan? Satu aja, bagaimana fokusnya? Ini tak apa itu apa sih Bu? Mau tak ganti sama uang 1 juta boleh enggak? Gitu misalnya. Amin saya permisi minum ya, monggo. Cek, sudah kiranya? Oh belum mau dibuka, masya Allah. Udah bebas terserah monggo. Oh, kitanya uang, oke. Tapi pas kegiatan seperti ini, saya minta tolong Pak Amri meraih saya bebas terus. Oh, masya Allah. Ibu Syati sudah berhasil ternyata membuka harta karun dari Bu Ika. Kira-kira harta karunnya apa ini? Apa yang berat yang mau Bu Ika? Tolong sama Amri yang meraih. Masya Allah. Tepuk tangan untuk yang merasa senang Bu Ika ya. Menurut Bu Ika, teman itu salah satu yang berharga menurut Bu Ika. Masya Allah, terharu sekali ya. Kita bisa menjadi temannya Bu Ika ya. Hati-hati kalau nanti digadekan ya. Ada sungguh sangat berharga. Oke, terima kasih. Nah, yang belum dibuka berarti ada banyak ini ya. Kira-kira Bu Dina tadi bisa dibuka banyak Bu Dina. Oh, boleh. Oh, Pak Amri. Pak Amri kenapa? Oh, boleh dibuka katanya. Oke, kira-kira dalamnya apa ya Pak Amri? Hal yang berharga. Apa itu? Masya Allah, berdikari. Waduh, banyak sekali. Oke. Berarti masih nggak boleh. Kenapa kiranya berarti nggak boleh? Masya Allah. Prinsip hidup bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, ya jadi tadi ada yang berhasil membuka dan ada yang belum berhasil membuka. Kita lanjutkan di sini. Ya, yang tadi kiranya bisa membuka ya, itu berarti beliau membiarkan orang lain untuk mengambil kontrolnya. Ya, jadi katakanlah dengan tadi musik rayuan, dengan iming-iming begitu ya. Saya tidak membaca ini salah atau benar. Ini hanya sebagai apa namanya analisis biar lebih mudah memahami. Jadi yang berhasil membuka tangan tadi berarti kita menyerahkan kontrol kita kepada orang lain. Namun benar kata Bu Raffi tadi, yang digenggamannya masih tertutup berarti beliau kita semua bisa memiliki prinsip begitu ya, karena kontrolnya ada pada diri kita sendiri gitu. Saya nggak mau buka ya udah, saya nggak mau. Kalau misalnya mau diiming-imingi dan lain sebagainya, enggak, pokoknya enggak begitu, kecuali memang niatnya kita mau sedekah. Nah itu di luar hal itu. Selanjutnya, menurut William Lester ada beberapa teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Jadi kita seakan-akan sebagai guru itu merasa bisa sepenuhnya mengontrol murid. Mas, kamu baru datang dari mana?
terakhir mungkin beliau baru sempat sarapan karena mungkin sebelumnya sibuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya dengan pujian, wah keren sekali kamu peringkat 1. Ini loh teman-teman, dilihat nih pintar sekali ya. Pak Yogi misalnya jadi karyawan teladan yang lain. Tadinya dipuji-puji, sekarang dijatuhkan. Atau yang terakhir bahwa merasa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, misalnya kita sebagai orang tua atau yang merasa lebih tua begitu. Ada anak berantem atau ada siswa berantem. Berisik, minta maaf enggak? Minta maaf. Tapi tidak membiarkan mereka yang bermasalah untuk menyelesaikan dulu hati mereka. Maksudnya menenangkan dulu. Gak ditanya kenapa, siapa, tadi gimana ceritanya, begitu. Enggak, langsung dipotong, minta maaf atau apa namanya, nyapu atau apa begitu. Nah, keempat hal ini tadi hanya ilusi, ya, tipu-tipu begitu. Jadi deh, emang saja nih kalau orang Pemalang ya. Jadi kita merasa menjadi guru, kita merasa menjadi orang tua, kita merasa hal yang positif kita sanjung, kita merasa kritikan membangun, ternyata nanti enggak ya, karena dari kritikan tadi menjatuhkan mentalnya anak-anak. Gak usah anak-anak, kita aja mungkin gak suka ya Pak Bu untuk dikritik atau dijatuhkan. Dan sebaliknya, penghargaan pun bisa menjadi ketidakbaikan ya. Jadi ada orang bisa juga kayak tadi, wah Pak Yogi selamat menjadi karyawan berprestasi. Tahu kan perasaan-perasaan yang lain? Padahal saya juga berangkatnya Pak Haji, padahal saya juga nggak pernah izin, saya juga tugasnya rajin. Kenapa saya enggak? Saya gagal ya. Nah, ada orang-orang lain di luar sana yang merasa dirinya gagal. Jadi ibarat kata satu yang merasa senang, selebihnya sebenarnya kayak gitu ya. Itu diantaranya. Apalagi tadi yang mengkritik. Nah, itu tadi ya. Berarti nyambung dari pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana memotivasi untuk agar anak rajin belajar? Ternyata yang namanya penghargaan itu pun gak selalu bisa memberikan dampak positif ya. Karena kalau gak dikasih penghargaan, mereka gak mau melakukan hal itu. Sama halnya tadi, berarti mereka tidak punya kontrol untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka melakukan hal itu karena ada iming-imingnya. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Kalau ada kata disiplin, apa sih yang Anda kira-kira dengar atau ingat-ingat dari kata disiplin? Ini estetik kamu disiplin sekali. Kira-kira yang di pikiran kalian itu apa? Menaati peraturan, Masya Allah, tepat sekali. Di antaranya ada pasti tata tertib. Tertibnya, tata tertibnya banyak sekali. Dilarang, jangan ini itu, begitu. Kemudian patuh, ya. Di pikirannya anak-anak kalau misalnya dengar disiplin, yang di pikirannya itu kita harus patuh, siap. Kemudian banyakkan nyaman apa enggak? Iya, ada kalanya kamu tuh nggak disiplin banget sih. Jadi kayak disiplin itu jadi sebuah kata-kata yang menakutkan untuk mereka. Dan di antaranya kayak dipaksa gitu. Rambutnya harus cepat, bajunya harus begini, atau apa namanya nggak boleh bawa ini dan itu begitu. Dan yang terakhir pikirannya adalah hukuman. Jadi ibarat kata kalau ada orang tua yang masukkan siswa ke sini, ayo sekolah dasar kampus kamu aja yang disiplinnya bagus. Pasti di pikiran anak-anak,
mesti tanpa tertimbang, mesti kok digogenya suka kayak gitu. Tapi sebaliknya mereka yang merasa ini lebih baik, oke, bagus ini berarti. Tapi image-nya adalah hal-hal yang kayaknya dipaksa banget begitu akhirnya ya. Capek, ya betul. Sedikit breaking sebentar. Simpel aja duduk, gak usah jauh-jauh. Kalau saya bilang apa, ayo kira-kira maunya bilang apa? Pagi hari kalau panjenengan 1 kali saja, kemudian kalau siang hari 2 kali, kalau malam 3 kali. Tidak usah tepuk tangan, tidur ya. Tepuk siang, tepuk pagi, siang, malam. Nah, tadi nyambung dari disiplin yang kita ketahui tadi. Ini ternyata seharusnya disiplin positif itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Kemudian menurut dia disiplin atau murid atau pengikut. Untuk diri seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran. Jadi intinya gini, sebuah disiplin ini itu siswa itu harus menciptakan diri mereka yang merdeka. Mereka bisa mandiri begitu, ya. Kemudian kenapa sih saya harus potong rambutnya cepat? Dan mereka yakin, oh iya, hal itu bagus. Biar mungkin kalau praktek nggak bubur-bubur di alatnya begitu. Kenapa sih saya harus pakai pakaian yang seragam begitu? Oh iya ya, biar bisa membedakan mana sesuai SMK Tesmako, mana yang bukan. Itu di antaranya ya. Jadi tidak hanya ikut-ikutan aja begitu, tapi seperti dia sampaikan, kita harus paham, ya. Alasan apa kita mengikuti hal tersebut. Nah, hal-hal yang harus dilakukan di antaranya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 hal. Yang pertama pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Jadi sepinter-pinternya apa, semandiri-mandirinya apa, kalau tidak punya iman ya susah begitu ya. Kemudian mandiri, belajar sendiri diantaranya, bernalar kritis, tidak mengikuti hoax yang sering di lapangan, kreatif ya, misalnya jangan kalah sama Fajar Set Boy begitu ya, dengan guncangan-guncangan yang sekarang sulit untuk dimengerti gitu. Gotong royong ya, ada kena musibah, jangan sibuk memposting, tapi harus bersama-sama kita membantu. Atau berkebinekaan global, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah ini simpel saja, tadi sudah disampaikan. Ada motivasi eksternal dan internal. Tadi yang bisa mengepalkan tangan berarti sudah memiliki motivasi internal, oke? Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang menurut saya agak menarik. Karena mungkin berkaca tidak hanya pada murid, namun juga kita bisa jadi. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ada namanya survival atau kebutuhan bertahan hidup, makan, tempat tinggal,
Kemudian cinta dan kasih sayang. Hari ini mau makan apa? Salah ya. Misalnya kenapa kamu kok 5 hari gak berangkat? Ya itu bantu orang tua bu. Udah makan apa belum? Biasanya gak dikasih sambal misalnya begitu. Kebebasan, ya mungkin kita sering lihat ada anak-anak yang petakilan di kelas begitu. Padahal sebenarnya kebutuhannya mereka ada kekurangannya adalah di kebebasan. Mereka mungkin bosan di kelas, pengennya main futsal atau pelajarannya di luar kelas yang lebih menyenangkan. Atau ya tadi pengennya bahagia begitu, diselingi dengan humor dan lain sebagainya. Atau butuh dengan kebutuhan kekuasaan, pengen dihargai. Adakah sering yang meremehkan, padahal mereka pengen sekali-kali dikasih penghargaan gitu. Ya bukan maksudnya tadi keren apa gimana, maksudnya sekali-kali bisa siswa tadi dijadikan ketua kelompok atau biar bisa menjadi pemimpin. Nah, ada satu contoh di sini bisa diamati. Bisa pas ya. Sudah ya, satu video saja. Ya, dari video ini kira-kira hal apa yang Anda amati? Hasilnya Pak Amri ya di situ ya. Ada siswa yang sedang latihan baris berbaris, tapi realitanya pasti ada yang unik banget begitu ya. Dia sudah pakai tas sendiri begitu ya. Nah, ada tertawa ini, berarti siswa tadi sebenarnya mungkin diantaranya sedang membutuhkan kebutuhan kesenangan. Saya di rumah disuruh-suruh terus sama orang tua saya, gitu di sekolah, di kelas saya dimana-manain. Kapan saya bahagia begitu? Jadi dia cari aja kebahagiaan dirinya dia sendiri begitu kiranya. Atau mungkin di antaranya dia tidak memiliki kebebasan. Apa sih baris berbaris lurus terus begitu? Cobalah zigzag apa melingkar apa bagaimana. Nah, akhirnya ya tadi dianya bergaya-gaya sendiri ya. Atau kekurangan kasih sayang mirip dengan tadi kesenangan begitu ya. Kalau dari kegiatan ini begitu atau dari hal yang dilakukan akhirnya kan merasa diperhatikan begitu kan, karena mungkin yang sering kita amati siswa yang sering kita perhatikan biasanya yang paling plus dan paling min begitu kan. Nah akhirnya ya tadi mereka melakukan berbagai cara sebenarnya buat apa? Bukan karena mereka nakal, karena mereka kekurangan kebutuhan dasar mereka, keluarga mereka, lingkungan mereka di luar dan tempat mereka belajar tidak memenuhi 5 kebutuhan ini. Sehingga tugas kita tadi yang pertama menuntun, memberikan, memenuhi kebutuhan dasar mereka yang masih kekurangan. Jadi tadi mereka-mereka yang ini tidak karena nakal begitu, ya. Jadi lebih bisa mengenal siswa setelah ini, insya Allah. Poin nomor 5 yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Nah, kalau melihat video tadi, kalau tadi pertanyaan yang pertama, gimana kalau ada anak-anak yang kurang disiplin, memberikan hukuman? Tadi kan yang ribetkan sudah. Nah, kalau tadi video tadi gimana ini? Wah, pasti realitanya mungkin katakanlah namanya Di Amri gitu. Di Amri, kenapa nggak baris dengan rapi mengganggu teman-temannya begitu? Pusat kamu. Nah, itu biasanya kita lakukannya begitu. Sekarang kami kenalkan yang namanya restitusi, ya. Jadi pengganti dari hukuman. Perbedaan antara hukuman dan restitusi bisa dibaca di
Bu, saya akan katakanlah melatih baris-baris yang gaya yang lain misalnya. Kemudian yang kerasa banget adalah di sini membuat fisik atau hati, membuat sakit fisik atau hati. Coba renungkan. Pasti panjenengan mungkin masih ingat hal yang menyakitkan. Mungkin Mas Tegar ya, ada di sini nih. Ada mungkin bapak-bapak ibu guru-guru yang di sini yang menyakitkan hati Mas Tegar dulu. Saya pun nih masih ingat. Saya SMA 2010, berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu, masih teringat banget. Saya upacara itu memang berisik. Selesai upacara, guru saya berdiri di sini. Pun 5 menit doang, yang udah pada pulang, saya berdiri di tengah lapangan, terletaknya minta ampun ya. Itu kejadian sudah 11 tahun yang lalu. Hanya berdiri 5 menit saja di tengah lapangan, di saat teman-teman yang lain pulang ke kelas. Kan nggak capek kan 5 menit? Malunya sampai sekarang saya merasakan ya. Itu diantaranya. Jadi jangan sampai kita nyakitin hati-hati mereka. Itu diantaranya. Kemudian tidak berjalan jika murid tidak takut. Katakanlah yang menyuruh misal Bu Syafti, anak-anak kelasnya nanti bisa ditertibkan dibersihkan ya. Iya siap Bu. Giliran saya masuk, apa sih berisik deh. Nah beda ya. Jadi karena apa? Karena nggak tertanam di diri kita. Kenapa sih kita harus membersihkan ruangan ini? Kemudian seringnya menyembunyikan kesalahan. Bukan saya, bukan dia. Kita enggak ke kantin, enggak opsis paling gitu misalnya. Tapi kalau misalnya restitusi, memecahkan masalah, ya Bu, saya seringnya ke kantin, ke opsis. Soalnya kalau kantin itu rame, soalnya terlambat masuknya, jadi saya ke opsis aja yang sepi. Tapi di jam pelajaran, jadi kan sepi. Loh, salah pertama. Ya, jadi di sini restitusi memecahkan masalah, kalau hukuman tidak. Nah, lanjut berikutnya tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Singkat aja di sini ada 5, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di sini perkataan gurunya, hasilnya dan lain sebagainya. Saya singkat aja. Kalau menghukum yang biasanya kita lakukan sepertinya yang dengan mengkritik, menuju, menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu capek sekali mengatakannya. Gimana sih? Jadi merasa saya gagal lagi gitu. Atau berikutnya jadi teman. Kadang kita merasa bestie banget begitu ya sama teman, begitu sama murid seperti teman begitu. Tapi pada saat si murid tadi merasa bersalah dan kita memberikan sebuah teguran, mereka merasa, ih kok ternyata Pak ini bisa galak ya sama saya, bisa tegas ya sama saya begitu. Saya akhirnya kita sahabatan, gak apa-apa kalau saya nakal. Nah, itu juga sama-sama salah. Atau misalnya sebagai pemantau, dia kayak menghitung, mengukur, apa kesalahanmu, poinnya berapa kalau melanggar ini, terus habis itu ngapain. Nah, yang terakhir adalah manajer, dimana kalau manajer ini kita meyakini, kenapa Mas hari ini terlambat, paham nggak keyakinan kelas kita apa? Oh iya, apalagi. Nah, kiranya hal yang paling bagus yang mana ya? Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang bagus yang mana? Nah, oke, pintar sekali manajer. Namun biar paham, saya sampaikan video yang lebih singkat. Nah, ini sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu tadi yang pemantau, ya. Jadi dia nggak basa-basi, langsung ke depan aja. Salahnya apa? Jadi maunya ngapain? Selanjutnya bagaimana? Baik, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Itu membuat merasa bersalah, ya. Duh, Gusti Naren. Keringet sekali sepertinya, ya. Ibu bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Sudah 3 menit, ya. Jadi hatinya merasa pasti ibunya nanti dimarahin nih sama kepala sekolahnya nih. Tuh kasihan ya ibunya ya, aku sih terlambat. Nah, jadi ngerasa bersalah dia ya. Nah ini nih yang paling keren nih ya. Posisi di pengukur. Naren, sini kamu. Ngaca perasaan dia siapa ini? Sama malang aja ya. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Waduh ya. Takut sih kamu. Waduh, lengkap sekali. Kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Enggak. Tadi ya penghukum ya kayaknya familiar sekali ya di telinga kita ya. Oh, udah sampai kenapa? Cepet kayak gitu. Nah, yang mungkin di antara adalah posisi teman. Ada sih, semuanya orang jaga kamu di orang. Nah, sekarang aku perasaan orang. Naren, Ini laptopnya pusat ya. Terus ngapain mau Ibu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ceritanya bestinya ya. Akrab. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, jadi teman-teman juga tidak baik ya, karena seandainya katakanlah itu Bu X gitu, seandainya yang absen bukan Bu X, bagaimana? Absennya kan kelak akan ketahuan tidak baik, begitu kan kiranya. Nah, ini posisi yang favorit menurut kita ya. Coba contoh aplikasinya seperti apa? Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu.
saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kira-kira perasaannya? Aja tertampar bukan? Sudah mulai tertampar perasaannya? Ada baru tertampar, saya sudah tercabik-cabik rasanya ya. Karena ya posisi kontrol kita yang sebelumnya kayak tadi kita merasa paling benar, tidak menghadirkan rasa empati kepada siswa kita. Kenapa alasannya? Tadi kalau yang terakhir si manajer tadi, kita kan jadi mengetahui alasannya, kemudian hal apa yang ingin kamu rubah, sehingga karena dia meyakini keyakinan kelas, ya ini untuk yang berikutnya, keyakinannya apa yang kamu yakini, bukan masalah terlambatnya bukan, tapi masalah menghargai diri sendiri. Bagaimana saya untuk bisa hadir di sekolahan tepat waktu, mengikuti pelajaran flow begitu, sehingga saya tidak rugi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang nanti kita harus diterapkan di kelas ya. Jadi tidak membuat peraturan, tapi membuat keyakinan kelas. Jadi ibarat kata, kenapa sih kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ibarat kata bukan karena selain untuk ketilang, tapi biar kita terlindungi kepalanya ya. Kemudian kenapa harus menggunakan masker seperti kemarin pada saat COVID ya, agar kita jaga kesehatannya begitu. Jadi tertanam pada diri kita, karena keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dan upaya tersebut adalah motivasi internal dari dalam, bukan karena iming-iming, bukan karena hukuman dan lain sebagainya. Saya kasih contoh real di sini. Kalau biasanya kita melihat di perpustakaan bisa kembalikan buku di tempatnya, boleh diganti mungkin dengan tanggung jawab, sehingga kalau kita memiliki atau anak-anak memiliki rasa tanggung jawab, tidak hanya buku di perpustakaan saja yang dikembalikan, mungkin misalnya mengembalikan buku tepat waktu kalau misalnya pergantian pelajaran, atau berikutnya bergantian atau giliran, misalnya mau sholat ya duduk usul-usulan kayak gitu. Kita tanamkan ke diri masing-masing siswa bagaimana menghormati orang lain dan gimana itu sabar, sehingga kalau ngantri di basah lebih aman lagi begitu ya, enggak ngerusulok begitu. Efeknya lebih ke jangka panjang. Terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi tadi mungkin ada contoh bagaimana kontrol kita sebagai manajer. Nah ini mungkin kegiatan yang kita lakukan jika ada siswa yang memiliki atau ada kendala masalah. Yaitu yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Biar lebih jelas, ada video di bawah ini. Oh, ada suara dari sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pemina Pak? Ya aku marah lah.
Sudah lama nggak bisa. Kenapa ada di sini? Pistol Pak. Ya, jadi ini kasus misalnya ada siswa yang ada masalah, misalnya kayak tadi kontrol manajer. Nah, ini ada segitiga restitusi yang dilakukan, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas ya. Jadi diawali dengan pertanyaan santai begitu, biar dia tahu menceritakan dulu. Oh, ya pasti kamu marah besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut bapak seperti itu. Jadi tadi tanya dulu, kalau berkata lagi marah, kenapa? Biar reda dulu, nggak langsung baikan nggak. Nah, itu biar dia mendengarkan dulu. Kemudian pada saat itu, Kemudian validasi tindakan yang salah. So banget, saya minta dia pada memulai. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Oke, berikutnya kita validasi tindakan yang salah. Meskipun tadi dia salah, dengarkan dulu. Nah, kemudian kita mulai nih bangun untuk komunikasi. Iya ya, kamu untuk nggak bertindak begitu lagi ya. Jadi biar dia lebih bisa menceritakan lebih detail. Tapi tetap kita arahkan hal tersebut sebenarnya tidak baik begitu kiranya. Sudah lama? Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kalau Saya diupload namanya. Ya mohon maaf ini juga ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentahkan di kelas. Tindakan kamu itu sudah keyakinan. sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, berbuat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengingat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa berlatih mulai dari diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, menonton video, berpikir, memaafkan diri. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Kalau kamu Biar kamu bisa. kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan memberikan ke aku. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke ya, jadi itu tadi segitiga restitusi, oke. Dari yang awal sampai dengan tadi menayangkan keyakinan. Jadi di akhirnya tetap diingatkan apa keyakinan yang kamu pahami untuk diri kamu. Iya, kita harus sama-sama menghargai orang lain. Jadi poin menghargai orang lain tadi, ya tadi kita nggak boleh sembarangan marah sama orang lain. Dari situ gimana nih cara memecahkan masalahnya? Ya, jadi restitusi tadi seperti yang tadi awal saya sampaikan, fokusnya adalah bagaimana mencari permasalahannya, tidak mencari menyalahkan orang lain di antaranya. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung. Namun saya ingin ada sepatah kesimpulan atau hal apa yang sudah dipelajari hari ini, kiranya tadi ada apa aja? Apa yang diingat? Satu kata mungkin? Disiplin, ada disiplin ya, yang kita ingat disiplinnya hal-hal yang negatif. Padahal bagaimana caranya kita memberikan ruang kepada mereka untuk lebih bisa menciptakan suatu hal yang baru di antaranya. Refleksi
dengan rasakan selama Masya Allah hampir 1 jam ini, 1 jam kurang 2 menit sekali ya. Tadi saya cek mulai jam 9 lebih 8 lebih 10, ini 9 lebih 8. Setelah hampir 1 jam ini kalian satu ruangan dengan saya, kira-kira hal apa yang Anda rasakan? Kira-kira dari sini lihat dulu gimana? Introspeksi. Kira-kira begini ada yang mau disampaikan sepertinya ini dengan terus? Cuit. Terima kasih Bu Sergia. Ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya secara pribadi. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan itu sudah barangkali menjadi sentilan diri sendiri. Mungkin selama ini mungkin ada hal-hal yang kurang pas, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka saya secara pribadi terima kasih, hari ini luar biasa mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Meskipun kurang lebih ya sudah 10 tahun mengajar, tapi memang terus harus menambah ilmu ya, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh program guru penggerak yang hari ini saya secara pribadi mendapat kesempatan luar biasa dari Bu Sergia. Saya mendapatkan ilmu untuk belajar bersama teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, satu saja refleksinya ya, karena panjenengan ini nanti akan kegiatan yang lain. Ya, pokoknya terima kasih. Semoga memang bermanfaat ilmu yang saya share. Mohon maaf di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Kita semua sama, semua murid, semua guru. Ya, nggak ada yang saling menggurui. Nah, ada satu video penutup yang akan saya sampaikan untuk menutup pembelajaran atau sharing hari ini. Kesimpulannya adalah kita tidak tahu anak kita, siswa kita, atau mungkin diri kita kelak nanti akan menjadi apa. Tugas kita di sini hanya sebagai guru, hanya menuntun mereka, menyediakan fasilitas, banyak fasilitasnya, menjadi guru yang lebih mandiri, menjadi guru yang lebih inovatif. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka ke jenjang berikutnya yang lebih baik, ke lingkungan yang mendukung mereka atau menerima mereka semaksimal mungkin. Karena kita percaya kelak insya Allah mereka akan menjadi pemimpin kami, jadi kebanggaan anak bangsa. Namun bisa jadi sebaliknya, sehingga
lupakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita di sini hanya fokus mempersiapkan yang terbaik untuk siswa-siswa kita di sini. SMK Bisa. Tes Mampu Jaya. kurang semangat. SMK Bisa. Tes Mampu Jaya. Oke, tepuk tangan untuk pelajaran semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam dari kami, calon guru penggerak angkatan ke-7 dan silakan menuju angkatan berikutnya, kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 12 PKR 3 yang tidak berangkat tadi sudah saya absen ada 345 ya. Semoga yang apa atau yang sakit segera disadarkan untuk segera mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mengikuti pelajaran berikutnya, saya di sini akan sharing tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini timbul dari adanya budaya positif. Budaya positif itu yang seperti apa sih? Budaya positif itu kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari ya yang berakibat positif. Yang sering ada di lingkungan sekolah kita. Misalnya ada apa aja? Berangkat sekolah, kalian kegiatannya apa kalau di gerbang? Kalau di gerbang mandi. Oke, mengendarai sepeda motornya dituntun. Kemudian ada bapak ibu guru di depan salim. Ya, itu diantaranya. Nah, budaya positif yang ada di sekolah tadi ya dari mulai tadi pertama-tama membaca Asmaul Husna dan lain sebagainya itu bertujuan untuk menerapkan keyakinan kelas yang ada di diri kita atau di kelas kita. Nah, tujuan akhirnya sebenarnya untuk membiasakan atau mempraktekkan terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sepinter-pinternya kalian ya, sebejo-bejonya kalian kalau nggak punya iman ya sulit. Ada misalnya pinter tapi karena nggak punya iman akhirnya nggak jujur misalnya. Kemudian ada mandiri. Kalian misalnya terbiasa untuk belajar tidak harus dituntut sama bapak ibu guru atau sama orang tua kalian. Ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global ya. Jadi ada keenam tadi yang diharapkan kalian memiliki tujuan akhir terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya akan sharing terkait dengan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu adalah satu disiplin yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif yang di sekolah tadi yang saya terapkan di awal ya, itu tidak hanya dipraktekkan tapi kelak akan berjalan seterusnya setelah kalian lulus, kalian bermasyarakat ya. Jadi udah tertanam di diri kalian secara intrinsik ya, secara internal. Jadi nggak harus kami paksa untuk harus membuang sampah di tempatnya, nggak harus kami paksa untuk misalnya tertib parkir dan lain sebagainya. Nah, sekian menit ini nanti kita sama-sama berdiskusi tentang apa aja sih keyakinan kelas yang ada di kelas 12 PKR 3. Sudah saya bentuk kelompoknya, ada kurang lebih 6 kelompok. Kalian nanti boleh menjawab atau memberikan pendapat lebih dari satu keyakinan kelas yang ada di kelas ini, atau misalnya satu aja nggak apa-apa. Nah, nanti kita coba tulis kemudian sharingkan kira-kira keyakinan kelas di kelas ini apakah sudah sesuai atau belum. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit, silakan untuk berdiskusi. Video berikutnya lah. Oke, sudah 1 menit kira-kira waktu untuk diskusi. Sudah ada yang mau berpendapat? Ada, coba
Boleh ditulis di situ. Kemudian silakan angkat tangan dan berpendapat menurut kalian keyakinan kelasnya ada apa aja. Oke, yang pertama dulu apa kira-kira? Disiplin. Ya. Terus keselamatan. Contoh keselamatan itu apa sih kira-kira? Pakai helm, pinter banget. Jadi kalau misalnya kalian berkendara ke sini menggunakan helm, bukan karena takut ada pak polisi di depan gerbang ya, tapi karena udah sadar bahwa kita memang harus selamat dalam berkendara. Apalagi kira-kira? Menghormati orang lain, pinter ya. Jadi gak hanya bapak ibu guru ya, misalnya ada orang tua yang datang ke sini atau saudara kalian misalnya di kelompok ini misalnya sopan santun, oke ya. Sip. Nah, sebelah sini apa pendapatnya? Oke, kebersihan. Di sini kelasnya bersih apa bersih banget? Bersih banget. Ya. Jadi kalau ada piket ya jangan usah suduk-sudukan siapa yang piket ini. Udah tahu jadwalnya piket. Jadi nggak usah harus dipaksa. Ada lagi kelompok yang belum berpendapat? Oke. Tanggung jawab, pintar sekali, masya Allah. Ya. Jadi kalau mengembalikan barang harus dikembalikan pada tempatnya. Oke, saya simpulkan dari beberapa teman-teman yang lain diantaranya ini. Karena tadi kan berkelompok ya. Ada dari kelompok sini misalnya tadi berbicara tentang disiplin ya, yang ujung sana. Kemudian ada menurut kelompok yang lain, ada keselamatan, menjaga keselamatan tuh nggak harus pakai helm dipaksakan. Menghormati orang lain ya, baik muda atau yang lebih tua, misalnya di kelas pun jangan kalian belajar membuli misalnya. Ada sopan santun, kebersihan dan tanggung jawab. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Keimanan, masya Allah ya. Seperti tadi yang di profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang meyakini bahwa kita ada Tuhan yang harus ditakwakan. Artinya kalau takwa itu kan berarti menaati apa yang aturan-aturan yang ada. Nah, keempat ini yakin nggak dengan hal-hal yang sudah disampaikan teman-teman yang tadi? Insya Allah yakin ya. Jadi keyakinan ini tidak hanya kelak nanti ditulis, tapi diterapkan mau? Oke. Mudah-mudahan dari keyakinan yang tadi disampaikan sama kalian ya, tidak hanya tertulis, namun bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari dan adanya dari dalam diri kalian, bukan karena paksaan orang lain. Misalnya seperti itu. Nah, boleh yang sudah ditulis kalian tempel di sini, perwakilan silakan. Boleh siksa, dilepas dulu, boleh double tipnya ya. Ini boleh jangan kejauhan. Ya. Halo. Ya, apa-apa. Ada 57, ada lagi? Oke. Ada lagi mungkin yang berkepasan? Nah. Gambar 57. Ya, modelnya abstrak nggak apa-apa, ini kreativitas ya. Di sini udah tertulis ada kreatif, menghormati orang lain, disiplin, kebersihan, keselamatan, tanggung jawab, kesabaran dan keimanan. Sip ya. Jadi ini nanti kita pajang di kelas. Salah satu untuk ingat-ingat kalian, jadi biar tetap menjadi yang lebih baik dan yang berbeda. Semangat? Ya, saya